baca judulnya, apa judulnya?
Oke, sudah dapat ya? Nah, boleh dibuka. Jadi yang di dalamnya itu ada angka, dialah yang dapat. Jadi angka 1 sampai 25. Nah, nanti setelah ini adik-adik boleh bertemu dengan Miss Natalia, Miss Virginia, ya? Oke, duduk lagi. Jadi yang dapat adalah angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 25. Jadi kalau bukan angka berarti Anda belum beruntung. Nanti coba lagi besok ya. Masih ada hari besok. Tenang saja. Seperti itu, oke? Kalau sudah dapat kita duduk lagi. Oke. Kita duduk lagi sama-sama. Mari sama-sama kita bilang bayam. Bayam. Sekali lagi sama-sama kita bilang bayam. Bayam. Jadi kemarin di hari yang ketiga, inilah cuplikan kegiatan kita kemarin pada hari yang ketiga. Kurang lebih kalau Pak Pendeta hitung-hitung ada 28 anak yang sudah datang konseling sampai kepada kemarin hari. Seperti itu. Ada banyak yang minta didoakan, ada juga banyak pertanyaan-pertanyaan Alkitab, seperti itu. Dan inilah cuplikan kegiatan kita kemarin. Seperti biasanya, kita sebelum masuk pada materi yang keempat, kita akan kuis terlebih dahulu. Ya, jadi siap-siap catatan kalian. Kalau kemarin 4 orang, ya, kemarin 4 orang kuis, nanti hari ini kami buka 6 orang. Jadi lebih banyak lagi yang bisa menjawab kuis dari pertanyaan kemarin. Oke. Pertanyaan yang pertama. 4 orang saja. Besok aja baru 6. Oke, jadi 4 orang ya. 4 orang yang beruntung. Oke, yang pertama adalah kemarin kita sudah mempelajari mengenai harta karun ciptaan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dicatat dalam Kejadian 1 ayat 1. Itu gampang, semua orang tahu. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah, tapi sebelum pertanyaan ternyata ada informasi bahwa kita bisa menjadi 6 orang. Jadi lebih banyak ya. Jadi kembali menjadi 6. Oke, pertanyaannya adalah, sebutkan penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Waduh, banyak sekali. Ya, kamu dulu ya, itu kamu. Ya, adik-adik ya. Tenang. Oh ya, nggak apa-apa deh kalian maju berdua. Penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Apa aja? Hari pertama Allah menciptakan terang, hari kedua Allah menciptakan langit, hari ketiga tumbuh-tumbuhan, hari keempat benda penerang, hari kelima hewan di udara dan di air, hari keenam hewan darat dan manusia. Oke, terima kasih. Coba kamu adik. Hari pertama cahaya, hari kedua Langit. Hari kedua langit. hari kedua langit, hari kedua Hari keempat. Oke, gak apa-apa. Adik duduk lagi aja dulu ya, nanti lagi ya. hari
Hari ketiga itu Oke, terima kasih, Miss. Oke. Oke, iya, Mam. Iya. Nanti adik nanti lagi ya, nggak apa-apa ya. Nanti jawab di pertanyaan yang kedua aja ya. Lihat di catatan nggak apa-apa. Oke. Jadi, Dek sini dulu. Sini. Langsung dapat. Nggak apa-apa ya Dek ya, tadi belum lengkap soalnya jawabannya. Nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan kedua. Coba kita perhatikan baik-baik. Pertanyaan kedua adalah, apa makanan pertama yang Tuhan berikan? Iya, Kak. Kamu sini. Iya. Nggak apa-apa. Nama siapa, kelas berapa? Deren kelas 1A. Deren kelas 1A. Jawabannya adalah Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan biji-bijian. buah-buahan dan biji-bijian. Oke, terima kasih Deren. Ini Deren. Tuhan berkati ya. Oke, masih ada 4 lagi, tenang. Oke, kemarin kita tahu bersama bahwa setelah air bah Tuhan mengizinkan manusia mulai makan daging. Pertanyaannya adalah, apa 3 syarat boleh makan daging? Kamu yang paling belakang. Iya kamu. Tadi udah angkat duluan. 3 syarat orang boleh makan daging. Evola kelas 4, Dek. Darahnya harus dialirkan, hanya makanan. Darahnya harus dialirkan, hanya makanan halal dan hindarkan pembunuhan yang tidak diperlukan. Terima kasih ya, Tuhan berkati ya. Jadi 3 syarat boleh makan daging apa? Darahnya harus dialirkan, hanya boleh makan makanan yang halal, dan hindarkan pembunuhan binatang yang tidak seharusnya atau tidak diperlukan. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi, setiap binatang yang titik-titik dan yang titik-titik. Yang paling belakang cewek. Iya kamu, ayo sini Dek. Iya, nanti kamu nanti yang paling belakang dulu. Nama siapa? Kelas berapa? Natasha kelas 5A. Jawabannya adalah Hewan yang berkuku belah dan bermama biak. dan memama biak. Tuhan berkati ya. Jadi binatang halal yang boleh dimakan adalah dia harus berkuku belah dan memamah biak. Kita sudah pelajari sama-sama kemarin. Oke, tenang, masih ada. Nah, kalau tadi di angkatan darat, sekarang kita masuk kepada angkatan laut. Sebutkan 2 syarat ikan yang boleh dimakan. Banyak. Ya kamu Dek ya. Kamu sini. Enggak, yang itu. Sorry Dek, yang adik itu ya. Adik turun. Sini ayo. Kamu namanya siapa, kelas berapa? Elora kelas 1B. Kelas 1B. Jawabannya adalah Yang bersirip, yang bersisik. Tuhan
berkati, salaman dulu. Tuhan berkati. Oke. Tadi dari bagian sini sudah, bagian sini sudah, bagian sini sudah, bagian sini sudah, tinggal bagian sini ya. Oke. Pertanyaannya untuk yang bagian sini ya. Pertanyaannya adalah, anak-anak, setiap kali kamu makan, ingatlah 3 hal. Apa itu? Setiap kali kamu makan, ingatlah 3 hal. Iya, kamu maju deh. Tapi kemarin udah belum? Oke. Nama kelas berapa? Alesa kelas 5B. Kelas 5B. Jawabannya adalah Tuhan yang menciptakan makanan, pilihlah yang menyehatkan dan bersyukur. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Iya. Adik-adik, bagi yang belum dapat, jangan kecewa. Masih ada besok hari, ya. Oke, kita masuk pada materi pelajaran yang keempat hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Karena Engkau boleh dapat menuntun KKR kami hingga kami sudah masuk pada hari yang keempat. Kami akan mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini dia. Adik-adik, pertanyaan. Mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Karena apa? Agar disayang kepada Tuhan. Terima kasih. Supaya menjadi anak baik, apalagi supaya diberkati oleh Tuhan, supaya bertumbuh di dalam Tuhan. Semua jawabannya betul. Sama-sama kita katakan bagus. 2, 3. Bagus. Ini dia. Mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Karena bentuk daripada kita taat kepada Tuhan ialah itu sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, sama-sama kita baca, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau saya mengasihi Tuhan Yesus, maka saya harus menuruti perintah Tuhan. Ya, kita sudah pelajari perintah-perintah Tuhan. Termasuk kemarin. Ini dia. 10 hukum Tuhan adalah merupakan harta dari surga yang Tuhan sudah berikan. Anak-anak, kalian masih ingat 10 hukum Tuhan? Masih ya? Kita tahu siapa yang menuliskan 10 hukum itu? Tuhan. Diberikan kepada siapa? Kepada Musa di Gunung Sinai yang dicatat dalam Keluaran pasalnya yang ke-20. Apalagi? 10 hukum itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hukum kasih kepada Tuhan yang dicatat di perintahnya yang pertama dan keempat. Dan yang kedua adalah hukum kasih kepada sesama manusia yang dicatat di perintahnya yang kelima dan ke-10. Ayatnya Matius 22 ayat 37 dan 39 berkata, sama-sama kita baca 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada siapa? Sesama manusia. Apalagi? Inilah dia 10 perintah Tuhan. Sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat atau menyembah patung. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat,
ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan berbohong ya. Yang kesepuluh, jangan mengingini milik orang lain. Inilah 10 perintah Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Tadi Yohanes 14 ayat 15 katakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti seluruh perintah-perintahku. Ini adalah merupakan perintah dari Tuhan Yesus. Adik-adik pernah lihat tidak? Kenapa kalau kita di setiap persimpangan jalan di Jakarta, itu ada lampu merah? Supaya tidak macet katanya. Apalagi? Supaya tidak tabrakan, supaya tidak terjadi kecelakaan. Jadi ada banyak ya, dibuat aturan lalu lintas, ditaruhlah lampu merah. Kalau tidak ada lampu merah, apa yang akan terjadi? Tabrakan, ya kan? Akan terjadi kecelakaan, akan banyak korban yang berjatuhan, ya. Dan tidak terjadinya apa? Tidak adanya keteraturan seperti itu. Mengapa Tuhan harus membuat aturan? Jawabannya adalah karena hukum Tuhan bukan untuk menakutkan manusia, tetapi untuk melindungi kita agar hidup kita menjadi apa katanya? Bahagia dan penuh kasih. Ya. Kalau kita taat, kita sedang mengikuti peta harta karun dari surga. Seperti itu. Jadi Tuhan memberikan hukum itu agar kita semua menjadi selamat. Ya, jadi itu bukan untuk menakutkan. Saya takut sama hukum Tuhan. Tidak seperti itu adik-adik. Apalagi ya, mari kita perhatikan sama-sama. Jadi itu hukum 10 perintah Tuhan. Dimulai dari hukumnya yang keempat, yang adalah merupakan Sabat, adalah harta karun dari Tuhan. Keluaran 20 ayat 8 sama-sama kita baca. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan di dalam penciptaan kemarin kita sudah pelajari bahwa pada hari Sabat Tuhan pun saja berhenti dan menguduskan hari Sabat, ya. Dia memberikan hari Sabat, hari ke-7 sebagai waktu istimewa bagi kita bersama dengan Tuhan di hari Sabat. Markus 2 ayat 27. Kita baca sama-sama 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Yang artinya siapa? Sabat ini diciptakan untuk siapa? Manusia. Jadi semua manusia diharapkan bisa dapat beribadah pada hari Sabat, memuji nama Tuhan pada hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa adik-adik? Hari ke-7. Hari Sabat adalah hari ke-7. Hari ke-7 itu hari apa? Yang setuju hari Sabat adalah hari Minggu. Angkat tangan. Hari ke-7 hari Minggu. Oke, turun tangan. Yang setuju hari ke-7 hari Sabtu. Oke. Jadi, silakan turun tangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kita buka KBBI ya, KBBI, tulis aja, misalnya gini, kalian tulis Senin, begitu ya, nanti KBBI akan menjabarkan itu hari apa. Hari Selasa, itu hari apa. Hari Rabu, itu hari apa. Hari Kamis, itu hari apa. Jadi didapati bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, hari pertama itu adalah hari Minggu, bukan hari Senin. Nanti boleh cek, kita semua udah punya handphone kan, boleh cek sendiri. Hari ke-7 itu hari apa sih? Atau hari kedua hari apa? Jadi didapati bahwa hari Minggu itu adalah hari pertama. Hari kedua hari
Senin. Hari ketiga hari Selasa. Hari keempat hari Rabu. Hari kelima hari Kamis. Hari keenam hari Jumat. Dan hari ketujuh adalah hari Sabtu atau hari Sabat. Jadi hari Sabat atau hari ketujuh ialah hari Sabtu, ya. Hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Nah, hari apa Tuhan Yesus beribadah? Adik-adik tahu tidak kenapa kita disebut Kristen? Apa arti Kristen? Pengikut Yesus, pengikut Kristus, itu adalah arti Kristen. Kemarin kita udah belajar, Pak Pendeta udah kasih ilustrasi sebelumnya bahwa kenapa anak bebek, dia kalau jalan geol-geol, ya kan? Karena ibu bebek juga jalannya geol-geol. Jadi anak bebek itu mengikuti apa yang ibunya lakukan. Kalau ibu bebek jalannya geol-geol, maka anaknya juga pasti jalannya apa? Geol-geol. Siapa di sini yang mengaku saya adalah anak Tuhan Yesus? Kita semua anak Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya adalah, kalau begitu, Tuhan Yesus itu beribadahnya hari apa sih? Kita baca Lukas 4 ayat 16. 2, 3. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu ia hendak berdiri membaca dari kitab suci. Jadi Tuhan Yesus itu beribadah pada hari apa? Hari Sabat. Sekali lagi, Tuhan Yesus beribadah pada hari apa? Sabat. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus saja itu beribadah pada hari Sabat, berarti kita anak-anaknya Tuhan Yesus harus beribadah pada hari Sabat. Ya, jadi inilah kebenarannya. Setiap kali kita memelihara Sabat, kita sedang menyimpan harta karun rohani di dalam hati kita. Kita belajar bersyukur, berdoa, dan menikmati akan apa? Kehadiran Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus saja beribadah pada hari Sabat, maka saya harus beribadah pada hari Sabat. Seperti itu. Hukum yang kelima, itu berbicara secara khusus mengenai hormati ayah dan ibumu. Keluaran 20 ayat 12, sama-sama kita baca. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Siapa di sini yang mau umur panjang? Wah, saya juga mau umur panjang. Agar kita memiliki umur yang panjang dan diberkati oleh Tuhan di tanah yang Tuhan sudah janjikan, jawabannya adalah saya harus hormat kepada siapa? Ayah dan ibu, mama dan papa, papi dan mami, dedi dan mami. Seperti itu ya. Menghormati orang tua bukan cuma berarti kalau kita disuruh, tetapi juga apa yang pertama? Mengucapkan kata sopan, ya. Jadi kalau berbicara kepada orang tua kita harus sopan, adik-adik. Yang kedua adalah apa? Tidak membantah. Jadi kalau mama suruh, siapa ya misalnya namanya? Sebutlah namanya Dinda. Dinda begitu ya. Dinda coba tolong beli mama dulu minyak goreng di warung. Terus Dinda ngebantah, enggak ama, aku enggak mau beli minyak goreng. Ada yang suka seperti itu? Tidak boleh ya, tidak boleh. Yang ketiga adalah sebagai anak kita harus mendoakan orang tua kita. Tuhan Yesus berkati papa dan mamaku, ya. Dan yang ketiga adalah membantu mereka dengan sukacita. Kalau kita menghormati orang tua, maka kita juga sedang menghormati siapa? Tuhan, ya. Kalau kita taat dan hormat kepada orang tua, hati kita akan tetap tenang, bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Jadi
Setelah ini akan ada video yang mau diputarkan, adik-adik ya. Kita akan lihat sama-sama. Jadi, orang tua itu bukan hanya saja orang tua kita di rumah. Kita punya orang tua di sekolah, yakni guru-guru kita. Yang juga kita harus hormat, yang juga kita harus kita harus jaga, kita harus doakan guru-guru kita, seperti itu. Boleh tidak melawan guru-guru? Tidak boleh ya. Jadilah murid-murid yang baik supaya Tuhan berkati Tuhan berkati kita. Nah, setelah ini kita akan dengarkan lihat video. Tapi kita baca sama-sama ini yuk. 2, 3. Anak yang belajar menaati firman Tuhan sedang membangun tabiat untuk kerajaan sorga. Jadi di kerajaan sorga itu tidak ada anak-anak yang nakal. Di sorga tidak ada anak-anak yang suka membantah. Di sorga itu tidak ada anak-anak yang tidak sopan. Di sorga adalah anak-anak yang baik. Seperti itu. Nah, kita akan melihat bagaimana bahwa kebaikan itu ternyata menular. Jadi kita bisa menularkan kebaikan kepada siapa saja. Oke, kita akan lihat videonya. Ya. Jadi ada seorang pemuda, dia suka membantu siapa saja. Dia berbuat baik kepada siapa saja yang dia jumpai. Dia punya uang pun dia memberi buat orang lain. Kauจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Jadi dimanapun dia berada, dia akan selalu berbuat kebaikan sama orang lain. Dia menolong orang lain, walaupun sebenarnya dia sendiri pun berkekurangan ya. Tapi itu tidak menghalangi dia untuk berbuat baik, sopan kepada siapapun. Hingga akhirnya hal-hal baik pun dia dapat. ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Anaknya sudah tidak ada. Ternyata anaknya sudah sekolah.เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึก Dan setiap perbuatan baik yang kita lakukan, orang akan melihat. ได้เข้าใจ Dia selalu berdoa kepada Tuhannya. ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Ya, seperti itulah ให้ประกั videonya. นชีวิตเชื่อในความดี
Ya. Jadi amin ya. Inilah harta karun dari sorga. Ya. Tuhan mau agar setiap anak-anak Tuhan boleh dapat menuruti akan setiap perintah-perintah Tuhan. Kita baca sama-sama yuk. Ketika kita menuruti hukum Tuhan, 2, 2, 3. Ketika kita menuruti hukum Tuhan, artinya kita sedang menunjukkan kasih kepada Tuhan dan kepada orang lain. Ya, bentuk dari kita menuruti akan perintah-perintah Tuhan, maka kita sedang menunjukkan kasih itu kepada Tuhan dan juga kepada orang lain. Dan sebagai kesimpulan atau penutup dan aplikasi dari khotbah ini ialah, mari kita simpan harta karun ketaatan ini di dalam hati kita. Yang pertama adalah taat kepada Tuhan. Yang kedua, hormati ayah dan ibu. Yang ketiga apa? Kuduskan hari Sabat. Yang terakhir apa? Lakukan semuanya dengan kasih. Taat itu bukan karena takut, tapi karena cinta kepada siapa? Tuhan Yesus. Ya, yang cinta kepada Tuhan Yesus, katakan amin. Amin. Siapakah yang percaya bahwa hati yang taat adalah harta karun dari Tuhan? Puji Tuhan ya. Yang kedua, siapakah yang percaya bahwa hari Sabat adalah hari yang benar untuk kita beribadah? Amin. Dan yang terakhir, maukah kamu mencintai orang tuamu dan menuruti perintah-perintahnya? Mau. Yang terakhir, kasih jempol. Katakan, bagus. Oke, mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Oke. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau memberikan kami 10 hukum yang indah. Tolong kami ya Tuhan agar kami taat kepadamu, menghormati orang tua kami, dan mengingat hari Sabat dengan sukacita. Biarlah hati kami menjadi tempat untuk menyimpan harta karun kasih dan ketaatan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Now let's hear the second special song from grade 5B.
pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Tuhan ada dalam taufan, pelindung dalam bahaya. Tuhan Thank you, grade 5B. Closing prayer by Pastor Maruli. Oke, adik-adik, sebelum kita akan kembali ke kelas masing-masing untuk kita belajar, mari kita bersama-sama kita berdoa. Kita berdiri bersama-sama, kita tunduk kepala, dan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menuntun jalannya kebaktian, kebangunan rohani pada hari yang keempat ini. Terima kasih kami sudah diingatkan akan pentingnya taat di dalam Tuhan. Sebagai wujud kami mengasihi Tuhan, maka kami akan menuruti setiap perintah-perintah Tuhan. Pakailah kami sebagaimana kami ada Tuhan. Dan biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Kiranya ini dapat tertanam di hati dan pikiran kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Dan setelah ini kami akan kembali ke kelas kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati seluruh murid-murid SD Advent Ciracas, beserta dengan Mem dan Ser, guru-guru semua yang melayani pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Dan ya Tuhan, pada saat ini kami memohon berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan tercurahkan atas kami semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini hingga Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kebaktian kita telah selesai. Ada beberapa pengumuman yang boleh kita dengarkan anak-anak. Masih dalam suasana perbaktian, boleh tertib. Masih ada suaranya, Mem dengar? Oke, baik, terima kasih. Untuk partisipan besok, Song Service 5A, MC 4B, Opening Prayers 2B, Special Song pertama 6A dan 6B, Special Song kedua 4A dan 4B. Besok kita ada persembahan, mohon dibawa anak-anak dari rumah, dipersiapkan persembahannya. Yang mengumpulkan persembahan besok adalah Yohanes 5A, Jovita 5B, Berwin 6A, Freddy 6B. Oke, boleh tenang. Konseling hari ini jadwal kelas 6A pukul 8.30 sampai 9. Lalu dilanjutkan dari pukul 9.30 sampai 10.
Untuk kelas 6B dari pukul 10 sampai pukul 11. Oke, pengumuman berikutnya yang mendapat harta karun berupa angka tadi boleh nanti bertemu dengan Miss Natalia. Dan kelas 6 mohon tinggal di gereja sebentar. Oke, kita akan keluar dari gereja ini secara teratur. Boleh jaga ketertiban anak-anak. Oke. Berjalan perlahan. Dimulai dari kelas 1A. Jangan ada ketinggalan ya. Pelan-pelan. 1B. Satu C. Dua A. Dua B. Dua C. Tiga A. Tiga B. Empat A. Empat B. Lima A. Lima B. Kelas 6 semua di sini ya.